Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Masya Allah, Alhamdulillah pada malam hari ini Allah perjumpakan kita di ruang Zoom ini. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Saya yakin seharian ini dilalui dengan hal-hal yang bermanfaat yang insya Allah membawa kebaikan. Nah, Alhamdulillah pada malam hari ini ya kita bertemu di ruang Zoom. Insya Allah kita berharap gitu ya, semoga pertemuan ini membawa kebaikan, menambah ilmu, kemudian juga menambah saudara, menambah ukhuwah, pokoknya menambah yang baik-baik gitu ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, saya Sri Lestari, saya tinggal di Pekanbaru. Eh, Apalagi ya, saya partnernya Ustadz Supriyadi. Jadi saya memberanikan diri untuk memandu acara ini karena ya ada suami saya di sini gitu ya. Mohon maaf sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, eh sebagai awal ya, awal diskusi kita nanti ya, awal webinar kita nanti ya, saya ingin memberikan sebuah fakta gitu ya bahwa ya hari ini ya kita hidup di sebuah sistem yang sistemnya adalah sistem kapitalis gitu ya, di mana memang seluruh sendi ekonomi gitu ya itu dibangun bukan berdasarkan asas Islam. Ya, banyak sekali ya saya yakin Bapak Ibu sekalian juga membaca ya bahwa kita itu sangat banyak dihadapkan atau bahkan ditawari gitu ya atau menemukan banyak sekali bisnis-bisnis yang belum tentu itu sesuai dengan akidah kita. Ya, misalnya gitu ya, ada bisnis yang mengandung multi level marketing misalnya, ada bisnis yang mengandung riba misalnya gitu ya atau mengandung multi akad, gharar dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ya tentu menjadi sebuah keharusan bagi kita umat Islam gitu ya. Kita tidak boleh langsung apa ya ikut sesuai kayak mengikuti arus gitu ya. Tapi ada satu hal yang membedakan antara kita umat Islam dengan umat yang lain adalah ya kalau umat Islam kita harus terikat dengan syariat dalam apapun yang kita lakukan. Karena kita yakin gitu ya bahwa ada yaumul hisab gitu ya, ada hari pertanggungjawaban. Disitulah kita akan dimintai oleh Allah ya. Apa yang kita lakukan di dunia ini termasuk itu adalah aktivitas bisnis. Nah, oleh karena itu ya Labenggot gitu ya sebagai salah satu produk ya susu Etawa gitu ya ingin memberikan ya sebuah harapan gitu ya, memberikan sebuah tawaran gitu ya bahwa ada ya apa namanya bisnis yang baru ya, bisnis yang insya Allah itu sesuai dengan eh, syariat Islam. Nah, mudah-mudahan nanti dari dua pembicara kita yang akan memberikan pemaparan ya, itu akan mampu memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian gitu ya. Siapa tahu ada yang sedang atau lagi berminat gitu ya atau lagi sedang mencari bisnis baru yang bisnisnya diharapkan berkah gitu ya dan berlimpah sesuai syariah. Nah, kami berharap ada jodoh dengan Labenggot gitu ya sehingga nanti kita bisa bersama-sama untuk membangun bisnis kita ya sesuai dengan aturan syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini
Ya. Pada malam hari ini kita akan ya nanti akan kita selenggarakan ya webinar bisnis ya kayak berkah bersama Laben God yang insya Allah kita dibersamai oleh 2 orang yang insya Allah berkompeten di bidangnya ya nanti yang akan memberikan pemaparan kepada kita semua. Yang pertama ya terkait dengan konsep bisnis syariah itu seperti apa gitu ya. Karena kan kita juga membutuhkan ilmu ya, membutuhkan pemahaman gitu supaya kita bisa membedakan dan kenapa bisnis kita harus syariah gitu ya. Nah, nanti insya Allah ini akan dipaparkan oleh Ustadz Supriyadi Abu Yahya ya. Beliau adalah seorang konsultan bisnis syariah yang berdomisili di Pekanbaru. Nah, kemudian yang kedua, nah ini langsung nanti akan dipandu oleh Bapak Rahmat ya. Pak Rahmat, beliau adalah seorang development business dari Laben God. Nah, nanti kita akan dipaparkan gitu ya. Bagaimana sih sistem bisnis di Laben God dan seperti apa mekanismenya gitu ya. Kemudian apa namanya? Sistem yang akan dijalankan di Laben God seperti apa gitu. Nah, pokoknya lebih dalamnya nanti akan dibahas oleh beliau. Nah, baik tidak memperpanjang mukadimah gitu ya, waktu dan tempat ya kayak offline saja gitu ya. Waktu saya serahkan kepada Ustadz Supriyadi Abu Yahya, ya silahkan memberikan penjelasan, memberikan apa ya ilmunya ya kepada kita semua pada malam hari ini terkait dengan kenapa sih kita harus memperhatikan bisnis kita itu harus sesuai dengan syariat ataukah tidak gitu. Nah, baik, monggo tafadhol Ustaz. Tes, Ustadz Supriyadi. Tunggu Pak, ini lagi kendala teknis. Mohon maaf. Ya, sebentar Bapak Ibu. Nah, ini. Ya, baik. Tek suara, tek sound. Jelas, Ustadz, Bapak Ibu. Alhamdulillah, jelas, Ustadz. Alhamdulillah. Baik, kita mulai ya, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في سلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang insya Allah diberkahi Allah ini kita dapat bertemu di forum virtual Zoom ya, dalam webinar bisnis syar'i. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini Allah berkahi, Allah limpahkan keberkahan umur, usia dan bisnis kita semuanya. Amin Allahumma. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, izinkan kami ya, saya menyampaikan materi ya, pada malam hari ini, yaitu terkait dengan esensi muamalah ya. Suaranya kurang jelas, Ustaz. Ya, baik. Sudah nampak ini slide? Suaranya kurang jelas, Ustaz. Iya, iya. Slide-nya nampak. Sudah ya, sudah kelihatan ya? Slide-nya udah. Ya, baik. Alhamdulillah, bagaimana yang disampaikan oleh Ibu Awis tadi bahwa hari ini ya kita banyak memahami
banyak tawaran-tawaran bisnis di luar sana yang sejatinya bertentangan dengan yang lambat kemarin kita. itu. Maka penting bagi kita pada malam hari ini yaitu sedikit saya akan menyampaikan terkait dengan urgensi muamalah sesuai syariah. Ya. Kenapa? Karena ini kaitannya terkait dengan berkah atau tidaknya harta yang akan kita peroleh dari bisnis kita. Karena bisnis ini juga berkaitan dengan surga dan neraka. Bagi seorang beriman, tentu akidahnya itu menjadi asas, ya, menjadi fondasi untuk dalam segi apapun, ya, segi kehidupan bagi kita, bahwa semua pilihan-pilihan kita, ya, dalam bermuamalah, ya, itu maka bisnis kita harus sesuai dengan fondasi kita, yaitu harus sesuai dengan syariah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali membuka acara slide saya, yaitu yang pertama, ya, kita melihat kondisi umat Islam hari ini. Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita semua, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah? Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhraja minhu aminal halali aminal harami. Ini akan datang, ya, kata Nabi, pada manusia suatu zaman, yaitu suatu masa ketika seseorang itu tidak peduli lagi akan apa yang dia ambil, apakah dari yang halal, apakah dari yang haram. Nah, ini perkara yang luar biasa, ya. Hari ini kita banyak menyaksikan umat Islam hari ini itu yang penting cuan, yang penting banyak, yang penting profit, tapi tidak diperhatikan apakah bisnisnya itu halal ataukah haram. Nah, ini penting sekali karena ini berkaitan dengan fondasi kita sebagai seorang mukmin. Seorang mukmin sejati itu berarti asas bisnisnya itu harus menjadi sendiri dalam bisnisnya. Nah, apa buktinya? Ya, ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang beriman, kata Allah. Jadi yang disebut ini adalah orang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, ini kita coba detailkan, ya, Bapak Ibu. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la ta'kulu amwalakum. Janganlah kalian memakan harta. Jadi memakan harta ini sama dengan la ta'kulu. Ya, sama dengan jangan mengambil harta. Ya, bainakum, ya, harta sesama. Ini harta sesama ini sama dengan prinsip dasar aktivitas muamalah. Jadi kalau muamalah ini kan jamak, ya. Kalau amal itu berarti aktivitas seseorang. Nah, muamalah ini berarti jamak, artinya sesama manusia. Jadi saling mengambil, saling memakan. Ya. Bil batil. Nah, bil batil dengan batil. Nah, batil ini itu alias tidak sah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu batil itu beda antara haram dengan batal. Ya, kalau haram ini masih bisa ditobati. Nah, sementara kalau batal itu tidak sah. Nah, maka harus diulang akadnya. Ya, sebagaimana kalau dalam kaidah fikihnya itu juga saqatul aslu saqatul fardu. Apabila batal akadnya, terputus pokoknya, maka cabangnya tidak batal. Nah, ini Bapak Ibu, jadi harta yang batal itu ini biasanya kan yang lebih akrab di tengah masyarakat itu dalam perkara ibadah, ya. Misalkan tadi sholat isya, ya, itu sholat berjamaah, ada imam, ya, kemudian bacaan imamnya bagus, tartil, ya, terus tumakninah, ya, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Ternyata setelah salam, imam tiba-tiba berdiri, jamaah, wahai jamaah, gitu, mohon maaf saya tadi belum berwudu. Nah, ini batal, ya. Maka tidak bisa seorang imam itu ketika batal kemudian dia istighfar, ya, astagfirullah sampai 100 kali,
ya tobat, istighfar, ya, tapi tidak diulang, maka yang terjadi ya dipandang oleh Allah itu tidak pernah beramal, maka dianggap itu batal ya aktivitasnya, maka harus diulang. Nah, dalam kasus pernikahan misalkan batal ya. Jadi kalau ada bapak ibu misalkan ya ada pernikahan 10 tahun menikah, ya sudah punya anak, ya hubungan suami istrinya sakinah mawaddah warahmah, saling berkasih sayang, ya, istri menunaikan hak dan kewajiban, suami juga begitu. Nah ternyata setelah dicek, ya pernikahannya ada syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, misalkan nikah tanpa wali. Nah ini batal. Maka seluruh aktivitasnya ya haram semua. Maka pernikahan sepanjang 10 tahun yang batal itu ya dianggap seperti berzina, yang melakukan keharuman. Nah, jadi ternyata aktivitas batal itu bukan hanya perkara ibadah. Dalam muamalah pun ada aktivitas yang batal. Ketika eh, syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, atau salah memilih akad, ya, keliru dalam akad muamalah, nah itu juga bisa batal. Gitu. Nah, kalau batal ya maka dipergunakan haram, disedekahkan haram, ya dinafkahkan juga haram. Nah, itu pemanfaatan harta batal itu begitu. Bagaimana? Hurima ahlihu, hurima iqtau. Apa-apa yang Allah haramkan untuk diambil, maka diharamkan untuk diberikan. Nah, ini konsekuensinya harta batal itu luar biasa. Nah, contohnya leasing misalkan. Leasing itu akad sewa ya, yang berakhir dengan jual beli. Nah, ini ada multi akad, ada double akad. Nah, multi akad ini itu masuk muamalah yang batal. Ya, ada akad yang riba misalkan, itu juga batal. Multi level marketing, ya di situ ada samsaro ala simsaro, ya ada makelar di atas makelar, ini juga akad yang batal ya batil. Nah ini berat. Nah jadi illa antakun nanti jarotannya, kecuali itu dilakukan dengan perniagaan atau bisnis. Nah bisnis yang bagaimana, yang sesuai syariat. Jadi tijarotan itu artinya perniagaan yang sesuai dengan hukum syariat. Ya, kemudian apa, antarodin, yang saling rela, tidak menjadi satu-satunya sama amal. Jadi ini juga sering keliru di tengah masyarakat. Kan yang penting ridho, yang penting saling saling rela. Nah ternyata saling rela ini itu tidak menjadi penentu ya sah atau tidaknya akad. Nah kan kalau saya utang sudah sepakat ini satu RT, ditambahi uang 1 juta, bayarnya ditambahi 100.000 gitu, satu RW sepakat ya. Nah itu riba. Jadi eh, saling ridho itu tidak menjadi satu-satunya bisnis itu menjadi sah. Jadi harus perniagaannya itu, bisnisnya itu harus sesuai syariat. Ya, antara dini itu. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Nah ini hisab terhadap harta di hari akhiratnya. Ini Bapak Ibu ini kan Allah, jadi luar biasa ya konsekuensi harta yang batil, harta yang haram itu berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ada 5 pertanyaan ya. Anu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajibu qadama ibnu adam yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin, ya, an umrihi fi ma afna, ya, tentang umurnya ya itu digunakan untuk apa, wasababihi fima ablah, ya tentang masa mudanya itu digunakan untuk apa, ya wa malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Jadi tentang harta itu ada 2, ya dari mana untuk apa, wa masya amila fima alim, dan tentang ilmunya ya dia kerjakan ilmunya itu untuk apa. Nah ini coba kita petain ya, wa malihi ya ini karena kepentingannya untuk bisnis ya, jadi khusus tentang harta itu pertanyaannya ada 2 ya. Min aina kasabahu, ya pertanyaannya dari mana harta itu diperoleh, wa fima anfaqahu, pertanyaannya untuk apa harta itu digunakan. Nah jadi 2 kali. Nah ini dalam hadis ini seolah-olah Allah itu bertanya, kalau berkaitan dengan umur, berkaitan dengan masa muda, berkaitan dengan ilmu, itu cuma pertanyaannya 1. Ya untuk apa? Untuk apa umurmu? Untuk apa masa mudamu? Untuk apa ilmumu? Itu cuma 1. Tapi berkaitan dengan harta itu Allah bertanya. Maka 1.000 rupiah pun ya itu ditanya. Dari mana? Ya untuk apa? Nafkahnya kemana?
distribusinya kemana itu ditanya. Gitu. Nah ini membuktikan bahwa kita sebagai seorang mukmin, pebisnis sejati, seorang pebisnis mukmin itu harus hati-hati dengan memilih ya bisnis kita, ya dipastikan harus sesuai syariat. Karena Rp1.000 pun dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu baru 1.000. Bagaimana kalau 1 juta? Bagaimana kalau 100 juta? Bagaimana kalau 1 miliar? Makanya dalam riwayat yang lain itu Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul itu mengabarkan kepada kita hisab antara orang kaya dengan miskin itu bandingannya seperti 500.000 tahun. Gitu, Pak Ibu. Jadi lama sekali. 500.000 tahun. Bayangkan. Gitu. Nah kalau orang yang miskin itu kan enak ya. Ditanya eh, untuk apa hartamu? Ya nggak ada harta, habis. Ya udah selesai, sana masuk surga selama imannya beres, ibadahnya selesai gitu. Tapi kalau yang hartanya banyak, nah apalagi sumbernya from, nah itu jelas. Nah makanya pastikan ya bisnis yang dipilih ya oleh Bapak Ibu kalian itu harus sesuai dengan syariat. Supaya apa? Kalau hartanya sesuai syariat, insya Allah ini menjadi ibadah. Ya, dipergunakan untuk nafkah ini keluarga, itu meringankan bisa untuk menyekolahkan anak ke sekolah yang Islami, ke tahfiz Quran, insya Allah ini jadi ibadah. Untuk support dakwah, ini juga ibadah. Nah ini luar biasa, meringankan hisab. Ya. Jadi makanya harta ini dipastikan sumbernya halal, ya, syar'i, dan pemanfaatnya juga harus sesuai syariat Allah dan Nah ini gambaran ya, gambaran di hadis ini terkait dengan orang-orang yang bangkrut. Ya. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala atadruna mal muflis qalu al muflisu fina man la dirham wala mata. Faqala innal muflisa min ummati yawmal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza wa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu faqal qabla ayyubda ma alaihi uhiza min khatayahum faturihat alaihi summa turihatinna. Nah ini gambaran orang yang bangkrut hari kiamat, yaitu eh, orang yang bangkrut ya. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Jawab para sahabat, orang yang bangkrut itu menurut kami Rasulullah adalah orang yang sudah tidak punya dirham dan sudah tidak punya kekayaan lagi. Jadi bangkrut. Tapi Rasul ingin menjelaskan justru orang yang bangkrut dari kalangan umat itu adalah apa? Dia datang dari kiamat itu dengan membawa amalan sholat. Ya, jadi sholatnya, sholat 5 waktunya beres, sholat sunnahnya beres, rawatibnya beres. Nah, puasanya, puasa Ramadan beres, puasa sunnahnya Senin Kamis, dan puasa-puasa sunnah yang lain beres. Zakatnya beres. Bila perlu ditambahi ahli ibadah ini yaitu hajinya sudah beres. Nah, tetapi apa? Dia di dunia pernah mencaci, pernah menipu seseorang. Nah, ini yang digarisbawahi pernah memakan harta ya seseorang, ya, pernah menumpahkan darah, memukul seseorang. Nah, ini berat. Nah, jadi nanti akan diambil kebajikan-kebajikan. Jadi pahala-pahala sholatnya, puasanya, zakatnya itu diambil. Nah, diberikan kepada orang yang pernah dizolimi ketika di dunia. Nah, ini berat. Ini coba kita kotai ya. Bapak Ibu, al-muflis itu orang yang bangkrut, itu nggak punya harta, habis. Nah, ini dia ahli ibadah. Ya, pengamalan rukun Islamnya sudah beres. Nah, kalau orang yang sudah rukun Islamnya sudah beres, ya itu kan sejatinya sudah membawa tiket surga. Ya, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji, ya, harusnya sudah beres. Tapi apa? Nah, ini wa akala malah. Dia di dunia pernah memakan harta atau mengambil harta, bermuamalah yang tidak sesuai dengan hukum syariat. Nah, itu misalkan ya akad pegawai ya, direkrut ya, jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Tugasnya apa? Memasarkan sepatu misalkan, keliling dari pintu ke pintu. Nah, sudah dikerjakan oleh karyawan, ternyata hasilnya ya tidak ada yang laku, maka nggak dibayar. Ya, karena nah itu kan sudah sepakat, ya sudah saling ridho, upahnya diambil dari persentase. Nah ini batal, ya, haram. Nanti karyawan itu protes, ya.
kepada ahli ibadah ini. Nanti protes, ya Allah, dulu saya pernah kerja sebulan nggak gaji. Nah itu membuat bangkrut gitu ya. Nanti diambil dari pahala sholatnya. Habis pahala sholatnya, pahala puasanya. Habis pahala puasanya, bergerak ke pahala zakatnya. Ya, habis pahala zakatnya, pahala hajinya. Habis. Nah, maka perhitungannya kalau sampai di hari akhirat itu nggak ada sawalan. Ya, nggak ada maafan-maafan lagi ya kayak gitu. Jadi orang-orang yang pernah kita ambil ya kita nggak bayar misalkan. Ya jual diri eh, apa namanya ada unsur horornya di situ, penipuan. Ya. Maka nanti semuanya instruksi, nanti diambil hartanya. Nah ini berat. Makanya begitu sudah habis amal pahalanya, nanti bergerak. Kalau sudah nggak ada lagi, masih ada instruksi, itu nanti amal dosanya ditingkatkan. Nah, makanya kata Nabi summatil hatimah. Ya. Sayang sekali orang yang ahli ibadah, tetapi akhirnya masuk neraka. Karena apa? Muamalannya rusak, ya. Muamalannya jeblok, ya. Tidak sesuai dengan syariat. Ini bayangkan kalau itu kalian luar biasa. Nah ini juga cengkeraman riba itu ya di tengah-tengah kita juga. Ya pialan nasi zamanun, ya pilu riba, paman lam ya pilu as-saubahu min ribari. Ya akan datang pada manusia suatu zaman ketika semua manusia memakan riba, siapa saja yang berusaha tidak memakannya maka dia tetap terkena bukti ribanya. Nah ini hadis riwayat An-Nasai, An-Nasai, Ibnu Majah dan Abu Dawud. Nah, qala Rasulullah SAW, ya, dirhamu riba ya'kulu rajulun wa huwa ya'lamu asaddu min sittatin wa salasina jamiyatan. Satu dirham riba yang dimakan seseorang dan dia mengetahui bahwa itu adalah riba, maka itu lebih berat daripada 36 kali berzina. Satu dirham itu Bapak Ibu ya nilainya ya kalau dirupiahkan dikonversikan sekitar 60 sampai 70 ribu. Nah, jadi bayangkan kalau bisnis kita itu fondasinya sudah tidak sesuai syariat, ya apalagi bisnisnya anti riba, ternyata setelah dilihat akad-akadnya rupanya riba juga gitu. Nah ini luar biasa, nanti hasil usahanya, hasil bisnisnya sudah mencapai ratusan juta bahkan miliaran, itu berapa dirham itu, tapi dirham saja sudah 36 kali berzina. Nah, ini tingkatan dosa riba ya, kalau sediakan 73 pintu dosa. Yang paling ringan itu ya ayyanku harojili ini. Jadi seperti menzinahi itu kandungnya sendiri. Ini tingkatan dosa riba yang ke-73. Nah, ini ancaman yang paling berat. Jadi seorang muslim itu ternyata ada gara-gara aktivitas bisnisnya ya yang mengandung riba, ya itu bisa menyebabkan masuk neraka kekal ya, di dalamnya. Ini kan luar biasa. Wa man ada fa'ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Nah, orang-orang yang kembali mengambil riba setelah sudah diberitahu ya, bahwa riba itu haram, ya, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Nah, mereka kekal di dalamnya. Nah, ini luar biasa. Ini mukmin, seorang muslim. Nah, ini bagaimana harusnya umat Islam hari ini, yaitu kita harus mengikuti dalam bisnis ya, agar sesuai syariat itu, maka kita harus mengikuti petunjuk. Ya, petunjuk dari Allah ya, yang pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan, yang dari situ Allah menurunkan seluruh aturannya. Nah, summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzi la ya'lamun. Kata Allah. Jadi kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu, jangan kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahui. Syariat Allah itu ternyata luas, ruang lingkupnya kata itu. Ya, jadi ini. Nah, jadi ini ayat ini memang berkaitan dengan Nabi, Rasul. Ya, tapi ada itunya kita Rasul, ya kita li ummatihi malam wari dalilu yufasistu ya. Seruan kepada Rasul ya, itu juga berlaku kepada umatnya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan untuknya. Nah, itu berlaku ya. Seruan kepada Rasul itu kalau nggak ada dalil yang mengkhususkannya juga berlaku kepada umatnya. Nah, al-amri ini itu maksudnya semua urusan. Jadi Allah sudah menjadikan syariat ya itu dalam semua urusan. Ini bermakna umum, termasuk
urusan bisnis. Nah, urusan bisnis itu juga Allah sudah atur ya panduannya. Nah, ini ada isi fikihnya al-ismu mufradu mu'rafu bi alif lam jinsiyah. Nah, itu al-amri itu isim mufrad ya. Yang di situ ada diawali dari alif lam ya. Itu bermakna umum. Jadi bermakna umum artinya semua urusan termasuk urusan bisnis. Maka Allah mengikuti pada kita wala tattabi ahwa'an lagi la ya'lam. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini berarti lawan dari ketaatan. Kalau kita tidak taat pada aturan Allah, berarti kita memilih jalan ya dalam bisnis itu mengikuti hawa nafsu. Maka kata Allah la ya'lam. Ya, orang yang tidak mengetahui. Maka janganlah kita menjadi orang yang tidak mengetahui dan diikuti. Maka mulai hari ini kita harus benahi, kita harus berbisnis, apapun bisnisnya, tawarannya, maka harus pastikan sesuai syariat. Nah, itu janji Allah, kata Ibu, ya, kalau kita mau berhijrah, ya, kita mau berbisnis sesuai syariat, kita tinggalkan bisnis-bisnis yang di situ ada unsur keharumannya, unsur kebatilannya, maka Allah, ya, dalam surat Allah ayat 2 dan 3 ini, Allah berjanji ya, pada kita. Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib. Waman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari orang yang tidak disangka-sangka. Jadi ini ada rezeki orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu berarti dia meninggalkan seluruh apa yang Allah larang ya, dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, alhamdulillah wa nawahi. Ya, insya Allah kalau kita bertakwa pada Allah, modal ketakwaan, maka Allah itu akan bukakan pintu-pintu rezeki kita dari pintu langit, dari pintu bumi yang di planning atau yang tidak di planning, yang juga sangka-sangka itu Allah akan curahkan. Dan syaratnya harus bertakwa, ya, beriman, bertakwa, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga janji Allah ya, terkait dengan derajat orang-orang yang berbisnis sesuai syariat ya, insya Allah itu kita lihat di hari kiamat bersama para nabi, bersama para siddiqin dan para syuhada. Nah, ini derajat yang tidak main-main ya, derajat berbisnis yang jujur, amanah, yang sesuai syariat, insya Allah derajatnya Allah angkat ya, bersama para nabi, dibandingkan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Insya Allah luar biasa. Baik Bapak Ibu, jadi kriteria muamalah yang sesuai syariah itu maka harus dipastikan ya bebas riba, bebas multi akad ya, karena multi akad ini bahaya Pak Bapak Ibu. Jadi nanti kaitannya tidak jelasnya syarat dan rukunnya yang akan dipilih. Ya, misalkan sewa ya, sewa digabungkan dengan jual beli. Nah, ini kan bingung kalau sewa itu apa ya, status barangnya itu milik si punya barang, penyewa hanya mentasaruf manfaatnya saja. Nah, kalau jual beli itu harus berpindah dari kepemilikan maupun tasarufnya berpindah kepada pembeli. Nah, ini kan kalau digabung rusak akadnya. Nah, bebas dari horor. Ya. Horor ini unsur spekulasi ya, misalkan judi ya, pinjol dan macam-macam yang di situ apa namanya, ada horornya, ada unsur penipuan. Nah, kemudian barang yang dijual itu harus barang yang halal. Nah, kemudian sistemnya itu tidak multi-level marketing, tetapi yang dipilih akadnya, misalkan dipilih akad bisnisnya akad jual beli, maka syarat dan rukun jual beli itu selama terpenuhi, insya Allah sah jual beli. Nah, kalau sah berarti halal. Nah, ataupun nanti kalau ada tambahan-tambahan itu kalau sifatnya hadiah ya, atau bonus, nah, itu silakan, nah, itu diturunkan dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, yang dimuliakan Allah SWT, demikianlah presentasi singkat urgensi fikih muamalah ini. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan awal ya, insya Allah bagi Bapak Ibu yang nanti menjadi mitra bisnis di Robinhood ya, bisnis AI dan bisnis tanpa apa dengan salah ya. Insya Allah kita ada siapkan kajian fikih muamalah ya, terkait dengan hukum jual beli, hukum sewa menyewa, hukum samsara dan seterusnya. Insya Allah ini akan kembali pada mitra-mitra bisnis atau Indonesia. Baik,
Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang bukan Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Insyaallah, jazakallah khair. Insyaallah luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Ternyata saya juga merinding nih. Bisa jadi kita berada di zaman yang tadi itu ya, yang disebutkan. Ya ti'alana si zamanun la yubalil mar'u ya ma'akhadha minhu aminal halali aminal haram. Nah, bisa jadi zaman yang dikatakan oleh Rasulullah itu ya hari ini gitu ya, bahwa kita itu kayaknya agak manusia hari ini gitu ya, tidak peduli gitu apa yang diambil itu apakah itu halal atau haram. Ya, istilahnya kalau orang kapitalis itu, kalau orang Riau gitu ya, itu yang penting piti masuk, gitu. Yang penting uang masuk gitu ya. Nah, apakah itu halal atau haram itu nggak diperdulikan. Nah, bisa jadi kita berada di zaman itu. Tapi ya apa ya, menjadi satu keharusan tadi ya bagi kita, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal gitu ya. Ternyata umat Islam tidak boleh seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu nanti tadi disampaikan ya, insya Allah nanti di Labengut akan dibersamai dengan fikih-fikih muamalah, karena ya syariah atau enggaknya bisnis kita itu sebetulnya kembali kepada kita. Kalau kalau kita tahu akad, paham akadnya ya kita bisa menghindarinya sendiri gitu, dengan ilmu tadi. Nah, baik, sekarang kita serahkan ya waktu selanjutnya kepada Pak Rahmat. Nah, ini beliau nih yang akan memaparkan ya. Lalu di Labengot bagaimana gitu? Apakah bisnis atau sistemnya itu seperti apa gitu ya? Nah, nanti akan dijelaskan oleh beliau dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah harapan baru gitu ya bagi kita. Ya, kalau kita ikhtiarnya maksimal gitu ya, kemudian jalannya benar, yakinlah ya keberhasilan itu kita tinggal tunggu waktunya saja. Nah, pada malam hari ini kita insya Allah diberikan kesempatan yang besar gitu ya oleh Allah ya, kita dipertemukan dengan Labengot yang melalui Pak Rahmat yang insya Allah nanti akan memaparkan bagaimana sistem bisnisnya di Labengot. Nah, Bapak Ibu sekalian boleh memberikan pertanyaan, boleh juga dicatat-catat dulu gitu ya apa yang mau ditanyakan ya, apakah tadi terkait dengan bisnis syariahnya ya, ataukah nanti dari apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat ya, yang kira-kira ingin ditanyakan silahkan saja. Nanti ada waktunya di akhir sesi. Baik, kepada Pak Rahmat, waktu dan tempat tafadhol. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua ya. Alhamdulillah kita hadir di acara malam hari ini. Kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa ya dari Pak Supriyadi ya. Jadi beliau telah memaparkan nas-nas yang tentu saja itu bisa menjadi cahaya bagi kita, sebagai pegangan bagi kita yang memang mau menekuni di dunia bisnis gitu ya. Nah, insya Allah kalau sudah kita pakai fondasi yang benar, gitu ya, kita pakai fondasi yang istilahnya dinaskan oleh Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kita akan melangkah dengan tenang nih, Bapak Ibu teman-teman semua. Gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan satu konsep, gitu ya. Jadi tidaklah, gitu ya, kalau misalnya selama ini bisa jadi banyak masyarakat itu yang wah ribet nih kalau misalnya bisnis itu harus dengan syariat. Wah, untungnya seperti apa kalau bisnis itu dengan syariat? Apakah juga bisa kaya nih? Nah, ini banyak yang orang-orang di luar sana itu punya mindset yang seperti itu. Bahkan banyak juga yang loh, kalau zaman sekarang bisnis itu nggak pakai modal bank gitu ya, mana bisa berkembang gitu ya. Itu kan banyak Bapak Ibu teman-teman semua ya di masyarakat di sekitar kita itu yang punya mindset seperti itu. Jadi kalau mau mengembangkan bisnis, kalau mau bikin bisnis itu mesti larinya itu modal, kemudian modal pun ini larinya adalah ke perbankan misalnya. Itu adalah banyak pemahaman masyarakat yang kejebak dengan hal-hal yang seperti itu. Bahkan tidak hanya itu, banyak tawaran-tawaran bisnis yang menggiurkan itu justru dari hal-hal yang sifatnya tadi itu.
ada yang 2 akad dalam satu transaksi, kemudian ada yang goror, ada yang macam-macam gitu ya. Alhamdulillah tadi sudah dikupas tuntas oleh Pak Supriyadi. Nanti Bapak Ibu teman-teman kalau ada pertanyaan, insya Allah diberikan kesempatan di akhir sesi gitu ya. Dan kali ini saya akan membawakan satu bisnis yang insya Allah didasari dengan kaidah syariat gitu ya, tetapi kita juga bawa dengan manajemen yang bagus Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya sesuatu itu kebenaran, kemudian itu tidak diorganisasi dengan baik, itu bisa kalah dengan sebuah kebatilan. Tadi kalau Pak Supriyadi mengatakan bahwa ada akad-akad yang batil gitu ya, tetapi mereka organisir dengan baik. Nah, saat ini masyarakat bisa jadi karena tidak punya pilihan gitu ya, atau sedikit sekali pilihan yang membawa mereka itu bahwa ini opsi yang paling bagus. Jadi karena apa? Karena selama ini bisa jadi mereka melihat fakta di lapangan, ternyata kalau bisnisnya orang-orang muslim kok kurang bagus ya, tapi kalau orang-orang non-muslim yang tidak ada kaitannya dengan hukum syarak kok besar, itu fakta tapi tidak bisa dijadikan justifikasi. Nah, insya Allah nanti ketika kita mampu menyodorkan itu ke tengah-tengah masyarakat, bahwa ada loh bisnis yang memang ini sesuai dengan syariat, kemudian dari sisi potensinya juga besar dan diorganisir dengan baik. Nah, itu insya Allah harapan kami mampu menghadirkan itu ke tengah-tengah masyarakat, sehingga dakwah kita ke tengah-tengah masyarakat ini memang ada buktinya, ada pilihannya, sehingga masyarakat itu bisa keluar dari jeratan bisnis yang non syariat gitu ya, ke bisnis yang sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk memandu diskusi kita malam hari ini, saya sudah menyiapkan beberapa slide gitu ya. Mohon izin saya share screen ya Bapak Ibu teman-teman semua. Ini kita akan membicarakan tentang peluang bisnis syar'i Laben Good Bapak Ibu. Nah, kalau ini sengaja ya tulisannya saya kasih peluang gitu ya. Jadi peluang ini adalah sebuah potensi yang bisa menghadirkan atau menghasilkan uang gitu ya, dari bisnis, dan lebih spesifik di sini adalah bisnis syar'i Laben Good gitu ya. Nah, mungkin bagi sebagian banyak orang itu bertanya, kenapa sih kok digaung-gaungkan berbisnis gitu ya? Nah, ini tidak mengacu pada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Sebenarnya kita bisa mengkajinya dari sisi ilmu manajemen dan ilmu bisnis Bapak Ibu. Nah, salah satu yang paling terkenal di dunia bisnis ya, itu adalah teori kuadran gitu ya. Hanya saja seringkali teori kuadran ini dijadikan senjata bagi teman-teman di multi level marketing ya. Kemudian dijadikan juga sebagai provokasi untuk orang itu berpindah dari amanah yang sudah diemban puluhan tahun, kemudian tiba-tiba ditinggalkan, kemudian beralih ke kuadran lain yang beliau itu belum punya ilmunya, sehingga banyak ternyata teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, itu yang karena kurang ilmu, kemudian terprovokasi dengan keilmuan teman-teman seperti ini ya, kuadran gitu ya, akhirnya jadi berantakan Bapak Ibu. Dan di sini saya membawakannya dengan pola berpikir yang berbeda. Jadi saya tetap pakai kuadran ini. Kenapa? Karena faktanya memang kita bisa mengklasifikasikan income kita itu dari empat kategori Bapak Ibu. Jadi ada employee ya, disimbolkan dengan E, kemudian ada self employee gitu ya. Jadi kita bekerja untuk diri kita sendiri. Kemudian ada bisnis dan ada investor gitu ya. Selama ini kalau teman-teman di luar sana itu mesti membandingkan. Di kuadran kiri ini adalah active income, kemudian di kuadran kanan, sebentar saya pakai pointer ya. Nah, di kuadran kiri ini adalah active income, di kuadran kanan ini adalah passive income. Nah, mereka dicekoki dengan pemahaman-pemahaman, enak kalau kita punya passive income. Itu tidak salah Bapak Ibu teman-teman. Hanya saja selama ini banyak pilihannya passive income itu dihadirkan ke perusahaan-perusahaan multi level marketing. Padahal passive income itu tidak harus seperti itu, gitu ya. Nggak harus seperti itu. Misalnya kita bikin bisnis pun juga bisa menjadi passive income. Kita misalnya punya ruko, gitu ya, kemudian disewakan dengan cara yang hak, itu juga bisa menjadi passive income. Kita punya kos-kosan juga bisa jadi passive income. Ya. Intinya, Bapak Ibu, saya tidak
terjerumus dengan pilihan dikotomi dua ini gitu ya. Tetapi kalau memang kita itu bisa mendapatkan income dari active income sekaligus passive income, kenapa tidak? Jadi kalau saya belajar dengan Pak Tung Desemwaringin itu orang smart, orang cerdas itu dia tidak terjebak oleh pilihan satu saja. Kenapa kalau bisa dua, kenapa tidak dua? Gitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu, saya tekankan kalau memang sudah punya amanah dari Allah sebagai seorang guru, punya amanah sebagai seorang dokter, terapis, ataupun apapun, gitu ya, itu adalah amanah yang diembankan oleh Allah kepada Bapak Ibu semua. Itu jangan diabaikan Bapak Ibu, karena itu adalah amanah. Nah, biasanya kalau kita itu menjadi seorang pegawai, employee, itu memang kita menghasilkan uang itu karena dibayar dari sisi waktu, kemudian tenaga, dan pikiran kita. Nah, ini berarti kita menjadi seorang profesional itu di sini, employee. Apakah salah? Tidak. Tidak, Bapak Ibu. Sekali lagi tidak salah. Gitu ya. Tetapi di sini memang ada kekurangannya. Kekurangannya itu apa? Yang jelas kalau kita tidak bekerja, kita tidak akan mendapatkan upah. Itu sudah rumusnya. Kemudian kalau self-employee ini adalah saya kategorikan sebagai seorang yang punya profesi secara mandiri. Seperti seorang dokter, pengacara, kemudian seorang terapis, guru, pengajar yang beliau punya lembaga sendiri, gitu ya, itu masuk ke self-employee. Artinya beliau bisa mengorganisir dirinya sendiri, dia bisa bekerja menjadi bos dirinya sendiri, itu ada di self-employee. Kelebihannya memang dari sisi waktu dia bisa fleksibel daripada seorang employee. Tapi dia juga punya keterbatasan dari sisi waktu. Ketika misalnya nanti suatu saat usia tidak memungkinkan lagi untuk bekerja, dia pun juga sama seperti employee, dia akan berhenti income-nya. Nah, ini adalah namanya active income. Berbeda dengan bisnis, Bapak Ibu ya. Kalau bisnis ini, ketika bisnis itu benar, kemudian ada sistem, gitu ya, maka bisnis ini bisa berjalan secara otomatis. Ya. Dan yang luar biasa, bisnis ini tidak mengikat seseorang itu dari sisi waktunya ketika memang sudah autopilot, gitu ya. Nah, ini maka di bisnis di sini yang membedakan orang pedagang jualan dengan seorang bisnismen itu sebenarnya sama-sama aktivitas berniaga, cuman satunya itu active income, jualan dapat untung. Tetapi kalau bisnis itu sudah dibikinkan sebuah sistem, misalnya Bapak Ibu punya toko, kemudian di situ menjual laben god, gitu ya, kemudian di situ ada karyawan, gitu ya, itu sudah terotomasi, gitu ya, maka itu juga masuk ke ranah bisnis. Dan bisnis ini yang luar biasa, Bapak Ibu bisa wariskan nih Bapak Ibu. Beda dengan seorang employee ya, employee nggak bisa diwariskan. Kemudian kalau self-employee apakah bisa? Belum tentu. Ya, contoh nih, seorang dokter terkenal, belum tentu anaknya nanti bisa mewarisi pasien-pasien langganannya. Karena faktanya di lapangan seperti itu. Kalau sudah tertarik dengan layanan seorang dokter senior, belum tentu ketika dikasih ke anaknya itu mereka senang. Gitu ya. Tetapi kalau di bisnis, Bapak Ibu punya toko, itu ketika misalnya sudah katakanlah meninggal, itu bisa menjadi waris ke istri maupun anak kita. Ini kelebihannya dari sektor bisnis. Termasuk juga investasi. Nah, investasi pun juga Bapak Ibu tinggal memilih investasi yang syar'i, gitu ya. Atau Bapak Ibu juga bisa membuat keuangan kita itu bisa menjadi aset, dan aset itu bisa terus mengalirkan keuangan. Nah, itu juga pilihan bagi Bapak Ibu. Tapi intinya, saya menekankan di sini, saya tidak menganjurkan Bapak Ibu untuk berpindah dan meninggalkan amanah yang sudah ada. Tetapi Bapak Ibu mulailah ya, merancang sebuah bisnis yang nantinya itu bisa menjadikan sumber income tambahan. Karena Allah pun sebenarnya punya banyak pintu rezeki, tinggal kita mau membuka pintu yang mana. Kalau Bapak Ibu tinggal membuka pintu satu, ya nggak ada masalah, berarti hanya satu sumber. Tetapi kalau Bapak Ibu membuka dua pintu, berarti Bapak Ibu punya dua sumber income. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu punya multiple stream of income. Berarti punya banyak jalur income sebenarnya. Oh, investasinya ada, bisnisnya dapat, kemudian dari kantor atau dari negara juga dapat. Kalau misalnya PNS, itu alhamdulillah luar biasa.
Dan kenapa gitu ya, hari ini itu kita butuh kekuatan finansial gitu ya, karena kita ini kena sebuah sistem ekonomi yang cukup merugikan ya. Terkait inflasi macam-macam, saya nggak berbicara di sana ya Bapak Ibu ya, tetapi kita akan berbicara dari internal keluarga kita nih. Coba nih, biaya hidup kita ini sebenarnya seberapa sih ya, kebutuhan bulanan kita, mulai dari tagihan-tagihan bulanan listrik, air, dan lain-lain. Belum lagi kebutuhan pendidikan anak kita ingin mendidik anak kita itu usia berapa. Semakin banyak anak kita juga kebutuhan pendidikan juga lebih besar. Kemudian dari sisi kesehatan itu jangan dikira cuma sekedar untuk kalau sakit, tidak. Seharusnya kita sebagai seorang muslim, kita itu harus menjaga kesehatan, nutrisinya harus baik, berarti makanannya harus bergizi, itu juga butuh alokasi khusus untuk kesehatan keluarga kita. Belum lagi liburan, gitu ya, refreshing, gitu ya. Misalnya karena healing pun itu ketika kita keluar dari kepenatan sehari-hari, kemudian kita pergi ke gunung, gitu ya, menikmati indahnya karya agung ciptaan Allah, gitu ya, itu pun juga menjadi healing, gitu ya, dan itu juga perlu biaya. Belum lagi ibadah, misalnya umroh, haji, sedekah, gitu ya, itu kalau kita kalkulasi, ya itu semua adalah hal-hal yang kewajiban kita yang bisa ditakar dengan uang. Belum nanti ketika kita biaya hidup layak dan pensiun, Bapak Ibu. Ingat ya, usia kita juga punya usia produktif. Terutama kalau kita memang bergerak di bidang self-employee ya. Misalnya seorang guru, kemudian seorang pengacara, seorang dokter, seorang terapis, gitu ya. Ada kalanya nanti kita itu akan pensiun. Dan kalau pensiun, kalau misalnya belum punya rumah, ya rumah sendiri itu katakanlah yang standar ya, yang syar'i berarti kamar anak ada, kamar tamu ada, gitu ya. Minim itu sudah kalau sekarang itu 750 juta itu sudah masuk, gitu ya. Belum mobil kalau standar katakanlah 450 juta, gitu ya. Belum lagi biaya pensiun. Kalau kita sudah pensiun, syukur kalau Bapak Ibu PNS punya dana pensiun dari pemerintah, oke. Tetapi kalau bagi yang swasta, berarti kita juga harus memikirkan ketika nanti pensiun, biaya bulanan kita, katakanlah yang setiap kalau kita dalam masa produktif itu 10 juta per bulan, katakanlah kalau kita pensiun usia 55 tahun dan kemudian kita harus hidup sampai 65 tahun, kita itu harus bisa hidup dengan biaya berapa? 10 tahun kali 12 bulan kali 10 juta itu sudah 1,2 miliar sendiri Bapak Ibu. Dan ini biasanya kalau kita tidak merencanakan sejak dini, ya, maka kita akan kebingungan di masa usia tua. Ya. Nah ini coba bayangkan bagaimana dulu sahabat-sahabat Rasul itu bahkan sampai punya harta yang luar biasa, disedekahkan ribuan unta, dia kuda, dia kemudian tamannya kebun kurmanya dia luar biasa dia. Yang bahkan kalau di istilahnya mereka juga mewakafkan wakaf produktif yang luar biasa dia. Itu karena kalau kita lihat fakta itu ada, berarti para sahabat itu juga punya bisnis yang memang menghasilkan hal yang demikian. Nah, saat ini Bapak Ibu, kita berusaha untuk bagaimana sih caranya kita mengelola keuangan kita, kemudian investasi kita. Investasi itu kalau kita berpikir secara holistik, itu nggak cuma sekedar uang, Bapak Ibu. Harusnya sebagai seseorang yang memiliki pola berpikir yang holistik, kita itu harus investasi ilmu, investasi kesehatan, dan juga investasi finansial. Justru malah yang kita diajarkan itu adalah ilmu dulu nih, baru amal. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, masyarakat sekarang itu tidak melihat kesehatan itu sebagai investasi. Jadi makanan sehat, makanan bergizi, ya, nutrisi, kemudian suplemen dan lain sebagainya, bahkan termasuk buah-buahan, itu bagi masyarakat sekarang itu tidak dijadikan sebagai kebutuhan. Jadi kebutuhan yang penting makan. Makanya di Indonesia itu banyak masalah-masalah kesehatan yang penyakit degeneratif itu karena kurangnya gizi. Nah, baru nanti kita ngomongkan finansial. Finansial pun banyak sekarang masyarakat itu yang kalau ngomongkan investasi, larinya paling-paling ke yang aman deposito, gitu ya. Mengandalkan bunga bank, Bapak Ibu. Ya. Ini dari satu sisi juga sudah kurang pas nih, gitu ya.
Belum lagi nanti investasi ke yang lain-lain. Banyak di Indonesia itu yang tergiur dengan money game. Jadi tanam uang 1 juta kembali 7 juta. Itu gimana ceritanya gitu ya. Itu ternyata bahkan itu marak sekali, bahkan uang triliunan itu lari ke sana. Belum lagi game online, judi online itu juga banyak sekali. Nah, kalau kita tidak mendidik masyarakat kita, mensyiarkan tentang nilai-nilai Islam gitu ya, nah siapa lagi Bapak Ibu? Jadi di Laban Good ini kita nggak cuma sekedar ngomongkan keuangan Bapak Ibu, tetapi ngomongkan tentang dakwah supaya masyarakat itu benar-benar masuk ke dalam Islam secara kafah, tetapi tidak cuma sekedar konsep, kita juga memberikan opsi, pilihan, jalan keluar. Jadi bagi teman-teman yang di luar sana kejerat tentang riba, ya berarti solusinya apa? Ya salah satunya bisnis, salah satunya syirkah, gitu ya. Jadi kalau kita semakin banyak memberikan jalan-jalan keluar dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah kepada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, insya Allah keberkahan akan diturunkan oleh Allah dari langit dan bumi sebagaimana janjinya di Al-Quran, gitu ya. Nah, dan yang luar biasa Bapak Ibu, sejak pandemi COVID kemarin itu banyak disruption, gitu ya. Dan dari para pakar itu, gitu ya, zaman pandemi itu memprediksi yang paling menjadi potensial winner itu adalah bisnis-bisnis yang dikaitannya adalah medical supply dan service, kemudian food processing dan retail, dan personal healthcare. Apalagi kalau ditunjang dengan ICT atau e-commerce, gitu ya. Dan disinilah menjadi peluang bagi kita ketika kita memilih sebuah bisnis, ketika kita memilih bisnis kesehatan, gitu ya, kemudian ditopang dengan sistem yang syar'i, gitu ya, dan juga di manage dengan baik, insya Allah itu menjadi pilihan yang luar biasa bagi Bapak Ibu, gitu ya. Makanya di Laban Good ini kita pilih sebuah produk dan juga kita kemas dengan sistem bisnis yang luar biasa. Jadi dari sisi produk kita memilih produk yang halalan thayyiban sebagaimana petunjuk dari Islam, gitu ya. Kemudian bisnisnya adalah bisnis syar'i supaya apa? Berkah dan melejit tapi tanpa akad bermasalah. Kemudian masih kita kasih adab-adab muamalah. Insya Allah nanti Pak Supriyadi akan secara rutin akan mengadakan kajian-kajian tematik tentang muamalah, gitu ya. Kemudian di bisnis syar'i Laban Good pun kita juga kelola dengan sistem Bapak Ibu. Dan yang luar biasa, spirit bisnis kita ini tidak cuma sekedar cuan Bapak Ibu, tetapi gimana caranya menjadikan perniagaan ini menjadi wasilah menggapai jannah. Tidak terlepas dari halal dan haram, gitu ya, surga dan neraka. Makanya sangat penting landasan yang tadi disampaikan oleh Pak Supriyadi di bisnis kita. Jadi spirit bisnis kita ini adalah bisnis yang sesuai dengan syariat. Nah, tentang produknya, produk kita ini dari susu kambing etawani, Bapak Ibu. Jadi susu kambing probiotik, kita pakai tagline minuman sunnah yang menyehatkan, diproses dengan teknologi yang luar biasa, kemudian dikemas secara profesional Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini sudah kemasan saset ya, kemudian boxnya juga kemasannya Lux Bapak Ibu. Bagi yang sudah pernah membeli Laban Good, saya yakin tahu kualitas dari Laban Good. Belum lagi dari sisi kualitas dari sisi produknya pun, gitu ya. Karena di susu Laban Good ini komposisi yang dihadirkan dari susu kambingnya pun kita bisa menggaransi 70% itu adalah susu kambingnya. Jadi kalau kita jualan susu ya benar-benar susu yang dominan. Nah, di luar sana karena banyak fakta-fakta di lapangan yang menjual susu tapi bukan susu. Atau menjual susu takarannya malah susunya itu cuma 15%, 20%, maksimal 30%. Yang lainnya adalah campuran yang tidak dikatakan secara jujur ke masyarakat, gitu ya. Jadi masyarakat taunya itu ya susu kambing, gitu ya. Padahal di sana susu kambingnya sedikit, gitu ya. Dan di Laban Good, insya Allah Bapak Ibu bisa membandingkan dengan produk yang lain, gitu ya. Itu insya Allah rasanya pun ini sudah benar-benar kerasa susu kambing. Meskipun aromanya kita hilangkan Bapak Ibu. Karena selama ini banyak masyarakat yang tidak suka susu kambing itu hanya gara-gara aroma dari susunya itu, bau perengus gitu ya. Insya Allah di susu Laban Good sudah tidak terjadi hal yang demikian.
Kemudian dari sisi produk kita punya 3 varian Bapak Ibu ya. Ada varian jahe merah, jadi susu kambing, gula aren plus jahe merah gitu ya. Ini sangat bagus dan direkomendasikan untuk meningkatkan energi, kekuatan dan vitalitas kaum pria. Meskipun demikian, ini juga secara umum juga baik untuk semua kalangan. Jadi bagi Bapak Ibu ya, kemudian anak-anak pun ketika misalnya merasa kedinginan atau kalau di TCM itu terjadi defisiensi yin atau defisiensi yang tubuh gitu ya, itu bisa menggunakan Labengood yang jahe merah untuk menghangatkan tubuh dan meningkatkan energi. Kemudian ada yang paling favorit yakni Labengood yang gula aren gitu ya. Kalau gula aren ini sangat disukai semua kalangan ya, dan ini memang kita rekomendasikan untuk semua anggota keluarga, khususnya baik bagi kaum ibu, orang tua dalam menjaga kesehatan. Kemudian yang ketiga kita punya varian vanila, ini sangat bagus untuk sumber gizi ibu hamil, anak, dan orang tua dalam memaksimalkan pertumbuhan, kecerdasan, dan kesehatan. Apalagi vanila ini sangat diyakini oleh teman-teman herbalis ya, itu sebagai nutrisi yang sangat baik untuk semua kasus tentang kulit. Jadi kalau ibu-ibu yang kepingin kulitnya bagus ya, lembut kembali ya, itu bagus banget menggunakan nutrisi vanila. Nah, nanti insya Allah terkait sama product knowledge akan ada momen khusus ya. Ini saya sekilas saja supaya Bapak Ibu tahu apa sih yang mau dijual dan bagaimana cara menjualnya gitu ya. Nah, di sini pabrikan kita itu adalah Tiga Putra, Bapak Ibu ya. Tiga Putra ini sebagai pabrik. Tiga Putra punya komitmen memproduksi dan mendistribusikan produk berkualitas tinggi sesuai dengan standar halal dan thayyib. Mengembangkan sistem bisnis kemitraan yang syar'i, beradab, dan profesional. Gitu ya. Nah, nanti di sini pabrikan ini hanya memproduksi, kemudian distribusinya nanti akan ada Labengood official di nasional. Kemudian nanti akan didistribusikan ke distributor di setiap provinsi di berbagai wilayah Indonesia. Ini adalah seperti gudang satelitnya, Bapak Ibu. Dan distributor ini yang akan mensuplai para agen, agen mensuplai para reseller, yang nanti agen dan reseller itu yang melayani para konsumen atau end user. Jadi sederhana sekali Bapak Ibu. Ini adalah skema bisnis yang konvensional yang kita secara kajian ini yang tidak akan bermasalah di hukum syara, gitu ya. Tetapi di sini kita membekali sistem bisnis kita itu dengan IT, Bapak Ibu. Jadi kita nanti akan ada aplikasi yang mensupport Labengood, gitu ya. Kemudian produk kita ini produk yang di barcode, Bapak Ibu. Ini terbaru per Juli kemarin. Produk kita ini di barcode mulai dari box dalam sampai box luar itu ada barcode-nya. Tujuannya apa? Supaya menghindari adanya pemalsuan produk ya, kemudian kebingungan dari konsumen ya. Ini nanti konsumen itu bisa diberikan jaminan keaslian produk yang dikirim dari gudang dengan cara apa? Dengan ngecek melalui aplikasi, di-scan barcode-nya, itu nanti akan muncul bahwa produk ini asli. Kalau di-scan barcode itu tidak terdata, maka dipastikan produk itu berarti bukan dikirim dari gudang. Nah, ini adalah sentuhan teknologi yang kita sematkan di Labengood untuk memberi jaminan, kemudian membangun trust dari konsumen. Yang kedua, fungsi dari barcode itu adalah kita juga gunakan sebagai tracking system, kemudian juga pencatatan penjualan. Tracking system ini tujuannya apa? Ketika nanti ada oknum, ya, saya bilang oknum, orang-orang yang mau merusak, kestabilan harga, merusak ukhuwah, kadang-kadang kan dengan hadirnya harga yang di luar pasar, kemudian saling mencurigai, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, akhirnya terjadi pertengkaran di antara sesama mitra. Ini yang kita hindari sehingga nanti ketika misalnya ada kasus-kasus seperti itu, kita bisa lakukan tracking system. Siapa pelaku dari yang membuat was-was, ya, membuat kontroversi, ya, membuat menjadi tidak tenang lagi, tidak tentram lagi, ya, itu insya Allah kita bisa ketahui dengan sistem IT kita.
Kemudian kita akan ada poin sistem reward ya untuk meningkatkan antusias dari para mitra maupun konsumen insya Allah tahun depan. Kemudian kita juga ada sistem pembinaan, nanti kita akan ajari ilmu marketing langit, marketing bumi, yang intinya adalah upgrade skill. Kemudian kita juga akan kembangkan sistem digital dan auto funnel dari sisi konsumen, Bapak Ibu. Dan yang luar biasa, dari sisi marketing kita akan mengadopsi modern hybrid system. Artinya, Bapak Ibu bisa menjalankan bisnis ini secara offline dan juga secara online, Bapak Ibu. Jadi kita tidak menutup diri dari teknologi online seperti sosial media, kemudian website, gitu ya. Itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung bisnisnya Bapak Ibu. Jadi kalau secara offline itu kan ya jelas Bapak Ibu bisa merekrut konsumen atau reseller gitu ya secara offline. Kemudian melakukan penjualan, pembinaan secara offline. Kemudian event-event offline seperti home sharing, seminar, workshop, car free day, pameran itu bisa dilakukan Bapak Ibu sebagai mitra. Kemudian secara online itu kita support secara nasional, kita punya website labengood.com, itu semua mitra akan kita publikasikan di website official. Kemudian kita juga punya aplikasi tadi ya, kemudian didukung dengan sosial media Labengood Official dan bisnis.labengood ya. Kemudian kita juga support dengan event-event webinar dan kuliah WA atau Telegram. Itu insya Allah akan membantu edukasi di masyarakat, membantu mensiarkan produk maupun bisnis kita di tengah-tengah masyarakat, Bapak Ibu. Dan kita juga support dari sisi marketing tools-nya, baik secara offline maupun online. Bapak Ibu nanti disiapkan bank data, mulai dari flyer, brosur, kemudian X-banner, kemudian spanduk, kemudian bisa juga membuat booth portable. Itu desain-desainnya nanti kita sediakan. Bapak Ibu nanti bisa cetak untuk event-event offline. Sedangkan event-event online, Bapak Ibu juga mendapatkan data seperti konten-konten harian, kemudian juga testimoni, foto produk, foto tokoh, termasuk juga flyer-flyer webinar, baik webinar kesehatan maupun webinar bisnis. Dan itu semua untuk memudahkan Bapak Ibu semua. Nah, di sini saya tidak berpanjang lebar tentang program itu karena nanti insya Allah Bapak Ibu akan dapatkan di pembinaan. Nanti seperti apa detailnya insya Allah akan kita bahas di pembinaan. Tetapi yang di sini yang akan saya datangkan itu adalah potensi bisnis Bapak Ibu. Karena kita ngomongkan bisnis, kita ngomongkan keuntungan yang insya Allah secara syar'i Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena bisnis kita sudah dalam kajian yang tidak akan melanggar hukum syara. Nah, tinggal kalau sudah benar, kalau sudah pas gitu ya, tinggal kita ngomongkan potensinya seberapa besar. Ya. Nah, ini saya kasih cuplikan tentang hitung-hitungannya Bapak Ibu. Di Labengood, mitra itu Bapak Ibu bisa mendaftar sebagai seorang reseller. Reseller itu belanja 1 karton sampai 3 karton Bapak Ibu. Kalau 1 karton, Bapak Ibu akan mendapatkan harga 2.350.000. Kalau nanti beli 3 karton, Bapak Ibu mendapatkan 2.250.000 per kartonnya. 1 karton isi 50 box, Bapak Ibu. Nah, di sini kita tidak menjual kemitraan, kita tidak menjual reseller, kita tidak menjual agen, tidak. Jadi reseller dan agen itu adalah program yang nanti Bapak Ibu dapatkan sebagai bonus. Yang kalau memang bonus itu berarti Bapak Ibu boleh ambil, boleh tidak. Nanti ada pembinaan, ada poin reward, itu adalah fasilitas yang diberikan oleh manajemen Labengood kepada Bapak Ibu secara gratis. Ya. Nah, sedangkan yang kita jual, transaksinya itu adalah penjual beli produk Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu keunikan di bisnisnya Labengood. Jadi kalau Bapak Ibu beli semakin banyak, itu semakin murah. Gitu ya. Jadi 1 karton sekian, 3 karton sekian. Katakanlah Bapak Ibu belanja nih 3 karton. Berarti kalau harga 2.250.000 itu berarti per boxnya itu adalah 45.000 Bapak Ibu. Kalau 2.350.000 per boxnya 47. Nah, saya ambil aja 45.000, sedangkan harga konsumen rata-rata itu 65.000. Saya bilang rata-rata itu karena ada varian vanilla yang harganya 60.000, varian jahe merah harganya 70.000. Jadi tengah-tengahnya 65. Supaya memudahkan menghitung ya Bapak Ibu ya.
Di sini kalau harga konsumen 65, harga reseller itu 45, berarti Bapak Ibu punya margin itu 20.000. 20.000 itu harapannya memang spare Bapak Ibu mengembangkan bisnis. Misalnya nanti untuk event-event pameran, kemudian iklan, gitu ya, dan sebagainya itu Bapak Ibu masih punya budgeting. Makanya kita tidak press marginnya kecil, tidak. Kita kasih margin yang agak longgar sehingga Bapak Ibu bisa leluasa untuk memainkan. Termasuk ketika nanti Bapak Ibu buka toko, kemudian menggaji karyawan, itu Bapak Ibu punya alokasi nih. Misalnya dialokasikan 5.000 untuk karyawan, 5.000-nya untuk iklan misalnya, itu bisa. Bapak Ibu masih bisa bergerak gitu ya. Kemudian kalau disimulasikan, ini saya kasih simulasi perhitungan. Jika Bapak Ibu memiliki 50 konsumen yang nanti menjadi pelanggan tetap, gitu ya. Katakanlah mereka belanja per bulannya itu 10 box ya. Kalau satu box itu kan 10 saset ya. Kalau diminum sendiri itu insya Allah 5 hari habis Bapak Ibu. Berarti kalau sendiri saja itu 1 bulan 6 box habis. Nah, kalau misalnya satu keluarga, insya Allah 10 box itu saya yakin sudah pasti habis gitu ya. Saya anggap 10 box saja dulu. Meskipun ada yang bisa sampai habis lebih dari 10 box gitu ya. Maka margin yang Bapak Ibu dapatkan 50 konsumen kali 10 box kali 20.000 itu sudah bisa menghasilkan 10 juta per bulan Bapak Ibu. Ingat ya. Jadi kita modalnya 2.350.000 kalau satu karton. Kalau 3 karton sekitar 6 jutaan gitu ya. Tapi Bapak Ibu punya potensi penghasilan 10 juta ketika modal itu diputar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu modal cukup sekali 3 karton gitu ya. Kalau 3 karton habis nanti beli lagi, habis beli lagi. Keuntungan itu kan tetap mengalir 20.000 per box Bapak Ibu. Artinya kalau misalnya dalam 1 bulan itu habis 500 kotak gitu ya. Maka Bapak Ibu sudah bisa menghasilkan keuntungan itu 10 juta per bulan. Makanya potensi di sini, karena saya ngomongkan potensi, ya berarti katakanlah kalau seandainya konsumen beli 3 box saja, ya ini berarti tidak 10 ya, berarti 3 box saja, itu Bapak Ibu ada 6 juta per bulan. Tapi kalau misalnya ternyata Bapak Ibu bisa, ini saya kasih kotak merah ini variabel ya, berarti Bapak Ibu bisa memainkan angkanya. Kalau Bapak Ibu mau lebih besar lagi, konsumennya 100 nih. Berarti Bapak Ibu punya doa, punya target, gimana caranya saya mendapatkan 100 konsumen. Insya Allah kalau Bapak Ibu menguasai satu desa saja, 100 konsumen itu insya Allah dapat. Apalagi kecamatan, apalagi kabupaten kota. Kalau 100 konsumen, 10 box itu berarti sampai 20 juta per bulan. Nah, ini adalah potensi. Jadi yang dari bisnis Laben Good ini, dengan modal yang hanya katakanlah 2 juta sampai 6 juta saja, Bapak Ibu bisa punya potensi 6 juta sampai 20 juta per bulan. Nah, nanti syaratnya Bapak Ibu hanya belanja minimal stok awal 1 karton. Ya. Kalau kita rekomendasikan kalau bisa 3 karton. Gitu ya. 3 karton itu cuma 150 box Bapak Ibu. Nah, itu senilai 6,75 juta. Gitu ya. Nanti kewajibannya Bapak Ibu adalah menjaring konsumen, membangun list building dan mengikuti sistem perusahaan. Dan itu kita bantu Bapak Ibu. Kita bantu dengan cara apa? Dengan cara kita sediakan marketing tools tadi, kemudian kita juga buatkan webinar kesehatan yang dipandu oleh seorang dokter untuk meyakinkan calon konsumennya Bapak Ibu. Dan bahkan ketika kita rutin setiap bulan, itu bisa membuat konsumen Bapak Ibu itu menjadi pelanggan tetap. Jadi fokusnya adalah gimana cara mendapatkan new konsumen dan membina pelanggan yang lama. Nah, awalnya mungkin Bapak Ibu dalam bulan pertama, dapat 20 konsumen, nggak apa-apa. Kemudian bulan kedua 20 konsumen lagi, bulan ketiga 20 konsumen lagi, itu berarti sudah dapat 60 konsumen Bapak Ibu. Dalam waktu 3 bulan, insya Allah Bapak Ibu sudah bisa punya potensi 10 juta per bulan. Bahkan nanti 5 bulan ke depan, bahkan 1 tahun, insya Allah proyeksi bisa lebih dari 20 juta per bulan. Sangat-sangat masuk akal Bapak Ibu. Kemudian untuk agen nih,
Ya, kalau agen ini berarti selain beliau itu bisa menjual langsung ke konsumen, beliau bisa punya pasukan reseller, Bapak Ibu. Ini faktor kali yang luar biasa. Salah satu daya ungkit itu adalah ketika kita punya pasukan penjualan. Kalau ibaratnya toko, Bapak Ibu itu punya banyak cabang. Satu toko dengan 10 toko, insya Allah potensi penjualannya ya lebih banyak 10 toko, Bapak Ibu. Nah, di sini harga agen itu mulai dari 5 karton, 7 karton, dan 10 karton. Nah, saya anggap 10 karton ini berarti per boxnya itu 40.000. Sedangkan harga reseller tadi itu yang paling murah 45.000 ya. Berarti Bapak Ibu punya margin 5.000 per box untuk melayani reseller. Nah, coba disimulasikan. Seandainya Bapak Ibu punya 10 reseller, kemudian reseller tadi itu punya 50 pelanggan tadi, ya, berarti kan 500 box per bulan, itu berarti Bapak Ibu sudah punya margin 10 kali 500 kali Rp5.000, itu sudah 25 juta per bulan, Bapak Ibu. Tentu semua ini butuh proses ya, Bapak Ibu ya. Tapi saya bilang, proses ini insya Allah tidak butuh waktu cepat, tidak butuh waktu lama, ketika Bapak Ibu benar-benar serius gitu ya dalam doa dan serius dalam usaha, gitu ya. Apalagi insya Allah disupport dengan perusahaan. Kalau saya ngomong potensi, ya sudah, kita main paling kecil lah gitu ya. Katakanlah Bapak Ibu punya 5 reseller. 5 reseller berarti ya sekitar 12,5 juta. Nah, 12.500.000 per bulan. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu punya 20 reseller dalam kabupaten kota, gitu ya, katakanlah seperti itu, berarti Bapak Ibu juga punya potensi lebih besar lagi, 2 kali lipat, 50 juta per bulan. Masih masuk akal ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu coba renungkan, ternyata ketika kita itu memilih bisnis syar'i, itu tidak serta-merta kita akan mendapatkan rezekinya kecil, tidak. Ternyata Allah pun masih membukakan pintu ketika memang kita itu benar-benar serius, kemudian menjalankan bisnis itu secara amanah, gitu ya. Insya Allah potensinya pun juga tidak kalah dengan bisnis di luar sana yang menjanjikan passive income yang pakai jaringan, gitu ya, multi level marketing dan sebagainya. Nah, tetapi di sini adalah bisnis real, tapi insya Allah punya potensi yang luar biasa. Nah, syaratnya menjadi agen seperti apa? Ya, ini minimal order MOQ-nya adalah 5 karton, gitu ya. Kita sarankan bisa 10 karton nanti ketika misalnya Bapak Ibu punya 10 reseller, masing-masing reseller 1 karton, ya sudah habis Bapak Ibu, gitu ya. Dan nanti targetnya gimana caranya Bapak Ibu supaya bisa memiliki pasukan reseller. Itu insya Allah kita bantu Bapak Ibu dengan model webinar bisnis seperti ini. Nah, kewajibannya adalah merekrut reseller, ya, kemudian mengikuti sistem perusahaan dan fokus pada pembinaan reseller, Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu menjadi leader nih. Ya. Nah, itu sekilas tentang potensi yang insya Allah Bapak Ibu pasti akan dapatkan itu ketika Bapak Ibu punya ilmunya. Dan ilmunya ini sudah kita siapkan pada Labengood Academy. Insya Allah nanti secara basic Bapak Ibu akan dapatkan product knowledge-nya, marketing plan-nya, action plan-nya. Kita ajari langkah demi langkah, step by step-nya. Bahkan kita punya program 100 juta pertama dari bisnis Labengood. Itu nanti insya Allah kita sudah bikinkan roadmap-nya, master plan-nya, bahkan sampai ke tahap demi tahapnya, milestone-nya. Sampai ke daily activity-nya itu kita bekali Bapak Ibu. Kemudian nanti kita juga akan ada akademi bisnis ya untuk upgrading skill di sales dan marketing, kemudian di list building, kemudian scale up bisnis, itu kita akan buatkan akademi bisnis. Dan bagi teman-teman Bapak Ibu, insya Allah nanti ke depan kita akan bikin juga untuk teman-teman terapis. Jadi misalnya upgrading untuk skill layanan bekam sunnah, gitu ya. Kemudian akupresur, reposisi tulang otot dan sendi, asuhan keluarga, smart pressure, dan lain sebagainya itu insya Allah nanti ketika memang kebutuhannya banyak, itu kita akan berikan program-program itu untuk Bapak Ibu sebagai mitra kita. Itu adalah sebagai support gitu ya. Kemudian kita juga masih memberikan poin reward bagi setiap mitra yang semangat gitu ya. Kemudian berprestasi, kita berikan poin reward itu, nanti ada hadiah smartphone, kemudian emas 2 gram dan 1 gram untuk para reseller dengan penjualan terbaik. 3 terbaik kita berikan
hadiah seperti ini. Kemudian bagi agen pun juga kita berikan motor Honda PCX dan juga emas 5 gram. Nah, lumayan Bapak Ibu, kita menabung emas gitu ya. Kita membiasakan menabung emas. Kemudian bagi distributor terbaik, insya Allah nanti kita adakan program umroh bersama. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi di pricingnya mitra, itu sebenarnya yang kita jual itu adalah benar-benar murni jual beli produk. Dan ini Bapak Ibu nanti bisa dapatkan pricing listnya. Jadi reseller tadi bisa 1 karton atau 3 karton. Tadi yang saya ambil itu yang tengah-tengah ini Bapak Ibu. Nah, ada yang lebih murah yakni vanilla, gitu ya. Ada yang sedikit lebih mahal di jahe merah, gitu ya. Nanti agen pun juga sama, yang saya cantumkan tadi adalah yang 5 karton sampai 10 karton di sini. Nah, kalau distributor, saya yakin potensinya nanti bisa dihitung sendiri. Saya yakin jauh lebih dahsyat daripada agen dan reseller. Cuman memang modalnya tidak sedikit Bapak Ibu ya. Modalnya cukup besar, gitu ya. Tapi di sini insya Allah dengan sistem yang kita bangun, Bapak Ibu insya Allah mendapatkan satu bisnis yang satu sesuai syariat, 2 produknya juga halalan toiban, 3 bisnisnya adalah bisnis yang kita kemas dengan manajemen yang baik, gitu ya. Demikian presentasi dari saya sampaikan jazakumullah khairan katsiran. Saya kembalikan ke moderator, gitu ya. Ya, Masya Allah ya. Jazakallah khair kepada Pak Rahmat yang sudah menyampaikan tadi terkait dengan bisnis di Labengot ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau ada yang ingin didiskusikan, kita buka sesi tanya jawab sampai jam 10 ya. Insya Allah masih ada waktu. Silahkan, apakah terkait dengan muamalah atau terkait dengan tawaran bisnis yang ada di Labengot. Silahkan, Pak Johar ada, Ibu Masitoh. Oh, Pak Johar sudah buka suara. Monggo Pak, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya nanya biasanya mohon maaf suka agak aneh-aneh Pak Rahmat ini, Pak Supriyadi. Ya, pertanyaan saya tentang bisnisnya Pak. Iya, silakan. Menarik sekali tadi yang Pak Rahmat sampaikan tentang hybrid Pak ya, online, offline, program dan sebagainya. Mohon maaf pertanyaan saya agak nakal dikit Pak. Sistem ini, mohon maaf, apakah sudah terbukti teruji ya di sebuah bisnis atau di bisnis lain, ataupun mohon maaf karena ada sebagian yang sistem itu hanya dalam tanda hanya trial dan error saja gitu Pak. Ini mungkin yang perlu lebih meyakinkan saya dan kami yang ya kadang ini juga gitu ya, kadang ya di sebagian tempat ya terjebak juga gitu kan. Sistemnya bagus ternyata hanya trial and error gitu kan. Nah ini kan bisnis syar'i. Seperti apa nih? Saya yakin sih bukan trial and error, tapi untuk meyakinkan saja Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Baik, silakan Pak Rahmat, langsung dijawab saja. Saya juga penasaran ini. Baik. Baik, terima kasih Pak Jauhar atas pertanyaannya. Jadi saya perkenalkan Pak Jauhar ini adalah distributor nih di wilayah Jawa Barat, gitu ya, Jakarta, gitu ya. Bahkan bisa jadi nanti Bapak Ibu yang sekarang ini ada di posisi di sana, insya Allah nanti akan dibersamai oleh Pak Jauhar, gitu ya. Dan pertanyaannya luar biasa. Saya yakin pertanyaan beliau ini tujuannya adalah untuk mensukseskan para mitranya, gitu ya, para agen dan reseller, gitu ya. Dan karena pertanyaannya ini adalah tentang sistem ya, insya Allah sistem ini sudah pernah saya uji di perusahaan sebelumnya. Kemudian tentu saja yang saya develop di Labengot ini justru malah menjadi penyempurna, ya, penyempurna dari
bisnis-bisnis sebelumnya. Jadi saya yakin Bapak Ibu di sini sudah pernah ikut beberapa bisnis di luar sana, gitu ya. Ada yang strict dengan konvensional, ada yang strict dengan online, ada yang strict dengan sistem konvensional distribusi, ada yang strict dengan apa istilahnya di model karyawan, gitu ya. Jadi semua nggak ada mitra, semuanya karyawan, gitu ya. Itu ada juga yang model-model seperti itu, gitu ya. Tapi insya Allah apa yang ada di Laban Good ini, kalau secara terus terang saya pribadi, ini adalah penyempurna dari berbagai bisnis yang saya sebenarnya background-nya profesional, Pak. Jadi saya seorang profesional yang memang dari dulu itu memang diamanai seorang marketing, kemudian business development, gitu ya, yang merancang sebuah konsep marketing dan konsep bisnis. Nah, dari berbagai bisnis yang sudah saya bersamai itu, memang di Laban Good ini yang unik, Pak. Jadi yang unik ini saya menemukan luar biasa perpaduan antara sisi-sisi Islami, ya, dengan sisi-sisi profesionalisme bertemu. Karena di luar sana saya menemukan kadang-kadang ada saudara-saudara Muslim saya di luar sana yang mencoba membuat bisnis, tetapi manajemennya kurang bagus atau tidak disupport dengan pengetahuan teknologi saat ini, deh. Eman, Pak. Jadi eman, mereka nggak tahu tentang potensinya sosial media. Mereka belum tahu cara memaksimalkan misalnya konten, gitu ya. Kemudian iklan, gitu ya. Itu belum mereka pakai, gitu ya. Itu ada yang seperti itu. Ada juga yang manajemennya bagus, tetapi tidak memperhatikan hukum syarak, Pak. Ini ada. Saya juga sempat nyemplung di situ, juga sempat, gitu ya. Tetapi karena ownernya memang umum, ya, tidak memahami tentang keislaman, ya saya memaklumi, gitu ya. Ya seperti itu, Pak. Nah, di sini alhamdulillahnya dari pabriknya, saya kenal awalnya itu dari owner pabriknya, dari 3 putra, itu beliau adalah orang hijrah. Jadi orang hijrah yang dulunya memang bisnisnya adalah bisnis ribawi, yang penting cuan, gitu ya, sampai harus meninggalkan bisnis dengan hutang yang miliaran, gitu ya. Ceritanya beliau sampai 13 miliar, ya, kemudian sampai jualan susu cair door to door di pengajian-pengajian, gitu ya, sampai akhirnya karena beliau meninggalkan yang haram, gitu ya, demi mencapai ridha Allah, akhirnya Allah mempertemukan dengan Pak Supriyadi. Akhirnya klop lah, Pak, gitu ya. Ini kita dapat dari pabrikannya itu benar-benar menjaga Islam, gitu ya. Kemudian Pak Supriyadi sebagai konsultan bisnis syariah, gitu ya. Dan saya dengan senang hati bergabung di Laban Good ini untuk menjembatani dua sisi ini, Pak. Dan insya Allah yang kita tentu, ya, sebagai seorang manusia tidak luput dari khilaf, gitu ya. Tetapi kalau kita berjamaah, Bapak Ibu, insya Allah apa yang memang pengalaman Bapak Ibu yang memang belum kita miliki, ketika nanti itu menjadi inputan, masukan, insya Allah kita akan akomodasi. Dan itu insya Allah akan menyempurnakan bisnis kita dan menjadi bisnis yang lebih baik lagi ke depan. Dan satu-satunya misi kita adalah, ya tadi yang saya sampaikan, itu di tengah-tengah umat, supaya tetap supaya ada umat itu punya pilihan yang terbaik, gitu ya. Nah, itu yang insya Allah bisa saya sampaikan ke Pak Jauhar, gitu ya. Tidak bermaksud menyombongkan diri, tidak, tetapi ini adalah proses, gitu ya. Tetapi saya yakinkan ke Bapak Ibu semua, ini adalah hasil pengalaman dari berbagai bisnis yang juga pengalaman dari kajian-kajian Islami, ya, itu kita kemas, insya Allah di Laban Good ini saya yakin Bapak Ibu nanti bisa menilai sendiri ketika membersamai bisnis kita di sini. Seperti itu, Pak Jawar, ya. Semoga saya bisa menceritakan apa adanya, ya. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti bisa menilai konsep ini konsep yang main-main atau bukan main-main. Saya yakin bukan main-main, ya, Pak, ya. Oke, saya kembalikan ke Bu Sri.
Ya, semoga ini ya Pak, apa ya? Ya tadi yang disampaikan oleh Pak Rahmat ya. Jadi mudah-mudahan dengan niat yang baik gitu ya untuk menjalani bisnis dengan sesuai syariah ya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, ada lagi Bapak Ibu, ada Bu Masito, ada Bu Fitri, ada siapa lagi nih? Ada Bu Isro, ada Bu Asmarani. Siapa tahu ada yang ingin didiskusikan lagi, dipersilahkan. Atau sudah ngantuk ini? Ada yang belum jadi reseller atau agen Labenget di sini? Ada Pak. Ada. Ada. Barangkali mau meyakinkan diri atau sudah yakin? Betul. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini semakin yakin gitu ya Pak. Iya. Amin. Amin. Ya, baik. Kayaknya nggak ada nih Pak Rahmat. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Pak Rahmat, mudah-mudahan semakin meyakinkan gitu ya. Ingin tahuan dari Bapak Ibu mungkin yang belum bergabung dengan Laben God ya. Dan semoga ya dengan pertemuan malam ini memberikan motivasi yang lebih besar lagi gitu ya untuk segera melangkah. Karena bisnis itu nggak akan mulai kalau nggak dimulai gitu. Dan kita akan merasakan apa namanya ya tantangan-tantangan baru gitu ya. Ya ketika kita sudah memulai gitu insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga sudah Boleh malam nambahkan ya. dikit, Bu? Boleh silakan Pak Johan, silakan. Ya, nyambung yang disampaikan Pak Rahmat tadi, ya ini untuk menginspirasi teman-teman juga gitu ya. Jujur yang menarik untuk kami pun, saya khususnya gitu ya, di Laban God ini tadi konsepnya gitu ya, konsepnya itu yang menarik. Mungkin kalau seandainya konsepnya tidak seperti ini, saya tidak tertarik gitu ya. Pertama, yang kedua, dengan konsep seperti ini, saya punya keyakinan meskipun saya adalah seorang pendidik gitu ya, di bisnis baru belajar, saya mempunyai keyakinan ketika konsep ini diterapkan, insya Allah, seperti kata Pak Rahmat tadi, bisnis syar'i itu menjanjikan gitu ya. Bisnis syar'i itu bisa besar, bisnis syar'i itu akan besar, bahkan kalau kembali ke judulnya, kayak berkah bersama Laban God tuh insya Allah itu bukan hanya pemanis bibir ya, tapi akan menjadi kenyataan. Itu aja Pak Rahmat. Terima kasih Ibu, Pak Supriyadi. Amin. Terima kasih. Kita aminkan sama-sama. Harapan kita semua ya Pak. Amin. Baik, Masya Allah ya, satu kenikmatan yang luar biasa pada malam hari ini ya, kita bisa ikut dalam webinar bisnis ini ya, mudah-mudahan tadi ya semoga semakin menambah motivasi semangat gitu ya untuk memulai bisnis sebagai apa tadi yang disampaikan Pak Ahmad, passive income gitu ya, ketika kita pensiun mungkin kita masih punya bisnis yang bisa untuk mendatangkan pundi-pundi. Nah, ini Masya Allah nih ada Bu Fitri nih ya Bu, kami tunggu nih gebrakan nih Bu di mana nih di Ibu bersama Bu Masito. Baik, karena kita dibatasi waktu ya, insya Allah kita akhiri. Saya mohon maaf ya atas segala kekurangan dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rahmat, kepada Ustaz Supriyadi. Semoga apa yang beliau sampaikan ini menjadi amal jariah bagi beliau berdua dan menjadi apa ya motivasi gitu ya bagi kami dan juga bagi Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dan sekali lagi dengan apa ya, mungkin dengan konsep bisnis yang kita upayakan sesuai dengan syariah ini, mudah-mudahan pintu keberkahan dari Allah itu terbuka selebar-lebarnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup forum kita dengan baca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Pak Rahmat, Pak Supriyadi, Ibu Ya. semuanya. Jazakumullah semuanya. Pak Masito, Bu Fitri. Ya, Mbak. Miss you.